This meeting is being recorded. Oke. Nah, kita sekarang ke pertemuan 7 ya. Sebelumnya ini adalah pertemuan terakhir sebelum menuju UTS. Kali ini kita akan membahas mengenai telemedicine farmasi. Nah, kalau dengar istilah telemedicine farmasi, kira-kira ada apa sih yang kebayang dari adik sekalian nih? Kalau ada yang tahu nih, saya ingin tahu nih. Kalau misalnya saya jelaskan telemedicine farmasi, kira-kira apa sih yang terbayang? Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya nggak? Berpendapat Bapak 085. Oke, silakan. Telemedicine itu merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara daring, mau itu membeli obat ataupun konsultasi tentang kesehatan melalui sebuah aplikasi atau pelayanan kesehatan online. Oke, kesehatan online. Oke, berarti kata kunci daring ya. Nah, ingat, berarti kalau telemedicine itu kita akan berbicara mengenai online. Sama kalau saya mengajar sekarang, saya gunakan Zoom. Nah, ini maksudnya. Telemedicine itu modelnya seperti ini. Modelnya. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi, mungkin dari topik yang akan kita bahas untuk hari ini ada beberapa ya. Bisa kalian lihat di slide ini. Yang pertama, ada pendahuluan dulu ya. Tadi sudah sedikit sekilas mengenai pendahuluannya. Kemudian telemedicine-nya. Nanti setelah telemedicine ini akan saya jelaskan nih proses telemedicine farmasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada 4 topik yang kita bahas hari ini. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pendahuluan dulu. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar aplikasi telemedicine yang ini nggak? Kira-kira? Pernah, Bapak. Oke. Pernah, Pak. Oke, pernah semuanya. Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan nggak? Atau nggak ada yang pernah memakai Halodoc misalnya? Oke, kita sharing pengalaman di sini sebentar. Oke, coba yang Halodoc bagaimana? Saya, Pak. Oke, silakan. Seperti seumpamanya ada seorang pasien menggunakan aplikasi Halodoc, terus ia menceritakan tentang keluhannya, lalu dari dokter menganjurkan untuk mencari obat ke apotek yang telah terhubung dengan Halodoc. Nanti supaya yang di apotek menerima notif dari komputer lalu menyiapkan obat yang diminta. Nanti kan di sana ada Pak kayak resepnya. Nanti di situ kita lihat aturan pakainya, obatnya apa, diminum sampai habis atau tidak gitu. Oke. Terima kasih atas masukannya. Kemudian kalau yang Go Apotek ada yang pernah pakai nggak? Go Apotek, siapa yang mau? Atau pernah jadi customer mungkin? Halodoc atau nggak customer Go Apotek, nggak apa-apa, kita cari pengalamannya di sini. Ayo, siapa yang mau coba? Siapa yang pernah melihat aplikasi Go Apotek? Oke, siapa yang mau tadi temannya jelaskan Halodoc, sekarang kita Go Apotek. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang mau membantu saya? Atau ada yang mau Halodoc lagi sekali? Tadi kan dari segi apoteknya ya. Kalau dari segi customer boleh. Ayo, tadi siapa mau coba? Halo? Menjawab, Pak. Ada yang Oke, silakan. Mau jawab yang Halodoc apa Go Apotek? Yang Halodoc. Pengalaman Halodoc. Oke, silakan. Biasanya kita di aplikasi itu kita bertanya sama dokter. Misalnya kita mengalami suatu gejala yang kita bingung itu apa. Misalnya kalau kita cari di Google, kadang jawaban yang dari Google kan suka melenceng atau jadi kadang suka bertanya di Halodoc, kita bertanya tentang gejala yang saya rasa. Terus saya juga bertanya sama dokter karena tunggu Pak, sabar. Misalnya begini Pak, saya bertanya ini tentang gejala-gejala yang saya rasakan. Nah, terus dari gejala yang saya rasakan ini, saya tahu nih obat apa yang saya harus minum.
Tapi waktu saya minum obat ini, bukan gejala saya semakin menurun atau sembuh, malah apa yang saya rasa itu tambah parah. Jadi saya suka konsultasi sama dokter lewat aplikasi Halodoc ini. Terus dikasih solusi, kadang dikasih beberapa contoh obat yang bisa diminum. Ya, Oke, konsul dengan dokter ya. Ada sana konsul dengan dokter ada di Halodoc-nya ya. Oke, terima kasih masukannya sama ya daring ya. Kalau yang Go Apotek ada yang pernah pengalaman nggak di sini? Yang Go Apotek. Ada yang pernah pengalaman nggak pakai Go Apotek? Belum pernah, Pak. Oke, belum pernah ya. Oke, saya pegang dulu nanti kan saya jelaskan sekilas. Nah, jadi gini. Nah, tadi teman-temannya udah jelaskan ya, ada yang konsul dokter. Jadi sekarang ini zaman kan sudah maju nih, apalagi sejak era COVID yang tahun 2019 ya startnya itu sudah mulai bagaimana kita tuh melakukan satu aktivitas secara online. Baik itu mungkin kalau kalian kuliah udah online semuanya. Kemudian sekarang pun periksa ke dokter pun online bisa. Nah, ini latar belakangnya adalah karena era COVID ini. Karena era COVID memaksa kita tuh gimana caranya agar kita dulu tuh dibatasi supaya nggak terlalu sering keluar. Nah, kita mencari ide nih, maka munculnya beberapa aplikasi sekarang nih, yang mungkin kita dari rumah sudah bisa melakukan suatu atau nggak mendapatkan pelayanan yang kesehatan yang maksimal. Contohnya itu Halodoc atau Go Apotek. Jadi saya akan jelaskan atau nggak di sini semuanya pernah lihat nggak aplikasi Halodoc sebelumnya? Ini saya contoh aja ya, karena yang paling ngetren itu biasanya Halodoc. Ada yang belum pernah lihat aplikasi Halodoc nggak sebelumnya? Semua sudah pernah lihat nggak aplikasi Halodoc? Terutama untuk yang di apotek ya. Sudah pernah lihat aplikasi Halodoc belum sebelumnya? Halo? Belum semua ya? Pernah, Pak. Pernah. Belum ada yang belum nggak? Ada yang belum nggak? Kenapa kalau belum saya tampilkan di sini? Semua sudah nih. Halo, semua sudah? Suara saya masih terdengar? Dengar, Pak. Suaranya masih terdengar, Pak. Saya belum, Pak. Oke. Terdengar, Kalau Pak. misalnya ada yang belum, mungkin saya akan coba. Oke, kelihatan nggak dari sini? Google saya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Saya nggak bisa sini. Sebentar. Kita buka yang lain dulu ya. Sebentar, saya akan perlihatkan sekilas ya, mudah-mudahan. Ini portal Halodoc Apotek saya ya. Aduh, diminta nomor ponsel saya sebentar ya. Saya nanti perlihatkan sebentar. Bentar ya. Oke, sebentar kita lihat. Oke, di sini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, di sini biasanya kalau kalian kerja di apotek, kalian mengaplikasikan Halodoc seperti ini modelnya. Di sini kan lihat ada nama-nama pasien kan?
Misal nih, siapa namanya nih? Tuan Wisnu. Ini karena hilang setengah nih. Tuan Wisnu kita lihat ini, dia belanja apa nih? Kita lihat, kita view di sini. Nah, oke, dia belanja ini. Ini nih belanja. Kelihatan kan di sini ya? Nah, dia beli ini sekian. Biasanya di sini ada resepnya, tapi di sini dia sepertinya nggak pakai resep, dia beli bebas ya. Aing cayo kan itu. Bisa di-mute sebentar? Oke. Kelihatan nggak di sini? Iya, sini kalau kalian Kelihatan, ngecek Pak. resepnya dari sini. Ini namanya resep elektronik ya, yang terbuka. Tapi karena dia nggak pakai resep, coba kita lihat resepnya, ada nggak resepnya dia? Nah, ini dia pakai resep ternyata. Nah, ini. Jadi, saya kan dari Bali nih, dari pasar. Jadi, kalau kalian lihat di sini nih, kok dokternya dari Jakarta nih? Oh, jadi dia periksanya sama dokter Jakarta. Tapi ketika ngambil obat ya, di daerah dekat tempat tinggalnya. Nah, seperti dia dapat Neonapasin ini 4 tablet. Jadi diminumnya 3 kali sehari, sehari 3 kali 1 tablet. Nah, kelihatan kan ini namanya resep atau elektronik namanya. Oke, sampai sini jelas ya mengenai suatu aplikasi Halodoc-nya? Jelas ya. Kita lanjut lagi ya ke sini sekarang. Nah, kalau Go Apotik dia berbeda dia. Dia sistemnya kerjasama dengan Tokopedia. Jadi contoh ini, saya kasih contoh punya saya lagi satu ya. Tadi itu Go Apotik, sekarang Go Apotik, mudah-mudahan masih. Saya nggak pernah pakai soalnya. Saya lupa. Karena saya kebiasaan pakai Android. Tapi coba dulu lah. Sebentar dulu ya, saya coba. Mudah-mudahan saya... Oke, bisa. Oh, ini bisa. Saya masih ingat. Oke, bisa kelihatan nggak di sini? Ini Go Apotik nih. Jadi dia, kalau Go Apotik itu bedanya dia kerjasama dengan Tokopedia dia. Maksudnya di Tokopedia, tapi aplikasi pakai ini. Jadi ada pesanan reguler, contohnya kayak gini. Nah, ini. Dia beli ini obatnya. Kita cek di sini. Kita cek di sini. Ini dia barangnya. Oke. Beli oksikan. Itu kayak tabung O2 oksigennya sama Sangobion. Kelihatan di sini. Harga sekian. Ongkos kirimnya sekian. Ini kalau yang Halodoc Go Apotik dia. Nah, seperti itu. Itu invoice-nya. Biasanya kalau yang kayak gini, kalau kalian ingin ngecek itu, nah di sini ada unggah resepnya biasanya taruh sini. Oke, dia nggak pakai resep nih, dia beli bebas dia. Nah, ini contohnya Go Apotik. Jadi kita tinggal klik-klik saja di aplikasinya. Jadi ketika ada produk ini kita okekan. Nah, misal di sini kan punya saya ini ada beberapa yang saya reject. Misal kayak gini. Di sini order misalnya. Nah, ini kan ada canceled nih. Kalau canceled itu misalnya kayak gini. Ini misalnya apa ya? Oke, misal Ambroxol. Ini kan di reject nih, karena stoknya kosong. Nah, kalau stoknya kosong, biasanya kita tolak. Seperti itu. Nah, kalau canceled ini biasanya dari pasiennya. Nah, kalau delivery ini artinya saya bisa ngirimnya. Seperti itu. Oke, ini sekilas mengenai Halodoc dan Go Apotik ya. Itu yang aplikasi yang paling banyak dipakai. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita kembali ke topik ya. Nah, tadi kan saya jelaskan nih, kenapa sih kita pakai telemedicine? Oke, kenapa kita pakai telemedicine? Karena ini, jadi kita kalau kita pakai telemedicine itu adalah kita menjamin obat yang kita berikan itu tepat. Jadi kadang-kadang kalau kalian pakai resep manual, jadi ketika ada resep manual kan susah baca resep dokternya, itu kadang-kadang obat yang kalian berikan salah. Tapi kalau pakai aplikasi kayak misalnya di Halodoc, dapat resep salinan resep aslinya,
yang elektronik, gampang kalian bacanya. Oh, ini obatnya obat A nih. Jadi nggak salah ngambil obatnya. Nah, kemudian yang kedua, enak nih, misalnya ada kolaborasinya meningkat. Jadi kalau kita bingung, kadang-kadang kita bisa menghubungi dokter yang bersangkutan biasanya lewat aplikasinya. Jadi kita bisa kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya, terutama kalau yang Halodoc itu biasanya makanya dia dokter biasanya, cuma dokter sama apoteker. Yang kemudian adalah mengurangi human error kita. Tadi saya bilang kan human error itu misalnya kita salah baca resep, salah baca etiket, tapi ketika dapat elektronik yang tulisannya bagus, kita baca dengan tepat misalnya. Nah, kemudian kita bisa memastikan, artinya kita ketika obat datang, kita siapkan, obat dikirim, kita bisa chat pasiennya. Bu, ini misalnya kalau agak susah kita tulisnya di etiket, kita chat pasiennya, Bu, ini diminumnya tiap 4 jam, Bu ya, satu tablet. Jadi pasien itu ketika dapat konsul secara tertulis, dia akan lebih pasti minum obatnya dengan tepat. Seperti itu. Nah, itu dari segi manfaat. Misalkan kalian lihat ada manfaatnya itu menjamin, kemudian mengurangi human error, IPC meningkat, IPC itu interpersonal collaboration dengan tenaga kesehatan lainnya atau kerjasama dengan profesi kesehatan lainnya. Terakhir yang pastinya lah memastikan informasi agar pasien itu bisa minum obat secara rasional. Ini ada segi manfaat. Kemudian ini di layar monitor saya masih terlihat nggak? Ada telehealth, telemedicine ada, telefarmasi ada. Nah, kira-kira dari 3 hal ini apa yang bisa kalian dapat berikan pendapat mengenai 3 hal ini? Ayo, siapa yang mau? Dari 3 hal ini. Apa perbedaannya? Istilah lainnya lah. Apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Ayo, siapa yang bisa? Telehealth, telemedicine, telefarmasi. Apa perbedaannya? Ayo, siapa yang mau? Atau mau saya tunjuk? Ayo, nggak apa-apa. Apa yang kalian tahu tentang 3 hal ini? Ayo, siapa yang mau? Halo? Nggak ada yang mau nih? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut pendapat saya dari ruang lingkupnya, Bapak. Oke, coba dikasih penjelasan sedikit aja. Kalau telehealth itu ruang lingkupnya itu mencakup dari telemedicine juga telefarmasi. Oke. Sementara telemedicine itu ada di dalam ruang lingkupnya telehealth atau teknologi kesehatan. Dan juga demikian juga dengan telefarmasi, Pak. Oke. Dari ruang lingkupnya ya. Oke, ada punya pendapat berbeda nggak? Lagi satu orang. Ada punya pendapat yang berbeda nggak? Ayo, siapa yang mau? Mungkin menambahkan, mungkin. Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan. Saya Adinda, NIM 084 dari kelas A 6C. Kalau menurut saya, telehealth itu adalah suatu perangkat yang mewadahi dari pengoperasian telemedicine dan telefarmasi, Pak. Oke, teknologi tambahkan ya. Oke, terima kasih atas masukannya. Jadi di sini tadi sudah benar ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Saya hanya menambahkan jadi gini. Telehealth itu ruang lingkupnya lebih luas, benar lebih luas. Jadi tidak hanya medis saja dia. Dia bisa juga mungkin penyimpanan arsip rumah sakit atau enggak arsip-arsip secara online. Jadi kan dia bukan non medis nih. Nah, tapi yang medis dia adalah telemedicine. Jadi telehealth ini memiliki bagian namanya telemedicine. Jadi dianggap dibagi dua dia. Ada non medicine, ada yang medicine. Nah, yang medicine ini adalah pelayanan medis. Nah, contoh pelayanan medis ini berbagai macam ya. Ada tele untuk ISG, ada tele
konsultasi dengan dokter, dan sebagainya. Nah, telemedicine ini dibagi lagi nanti, ada namanya telefarmasi. Nah, ini khusus farmasi nih, yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian. Misalnya PIU oleh apoteker, konseling oleh apoteker, PTU atau pemantauan terapi obat oleh apoteker. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari telehealth adalah secara umum, secara global, kemudian telehealth ini bisa dibagi jadi dua, ada tele non medicine sama telemedicine. Yang karena kita kesehatan, kita bahas telemedicine-nya. Nah, telemedicine adalah pelayanan medis. Pelayanan medis ini beraneka ragam ya, ada pelayanan dokter, pelayanan USG dan sebagainya. Nah, telemedicine ini membawahi dia telefarmasi, khusus untuk farmasi saja. Nah, di sini saya akan kasih contohnya telemedicine. Nah, bisa kalian lihat di sini ada nama tele EKG, ada tele radiologi, ada namanya tele USG, ada konsultasi klinis dan tele lainnya. Nah, ini contohnya telemedicine. Nah, khusus untuk konsultasi klinis itu bisa dilakukan secara tertulis, suara, atau video. Nah, biasanya kalau kayak resep itu tertulis. Seperti itu ya. Nah, ini contoh pelayanan telemedicine. Nah, salah satu tele lainnya adalah ada namanya telefarmasi. Oke, sampai sana ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya boleh lanjut ya. Nah, ini yang kita bahas, topik utama kita adalah telemedicine farmasi. Atau disingkatnya telefarmasi bisa. Nah, yang kita bahas hari ini ada 4 ya. Ada penyelenggara dan pengawasan. Ini proses telemedicine farmasi kita bahas. Ada penyelenggara dan pengawasan, pelayanan kefarmasiannya, resep elektroniknya, dan pengantaran obatnya. Yang pertama kita bahas adalah penyelenggaraan dan pengawasan. Nah, di sini kalian bisa lihat penyelenggara dan pengawasannya. Di sini ada namanya, mungkin istilahnya adalah PSEF atau penyelenggara sistem elektronik farmasi. Ini modelnya kayak tadi saya jelaskan ya, Halodoc tadi. Nah, Halodoc itu kayak dia modelnya sistem elektronik dia. Tetapi ketika mengambil obat, PSF ini harus di apotek dia, atau apotek yang memiliki izin. Jadi ibaratnya ini adalah pihak ketiga. Pihak utamanya satunya adalah dokter, pihak duanya adalah apotek, dia pihak ketiga yang memperantarai antara pasien, dokter, dan apotek. Itu namanya PSEF. Contohnya kayak tadi lihat, ada Halodoc, ada Go Apotek. Jadi inilah perantaranya, kalau garis kata bahasa kasarnya. Nah, kemudian apa sih dasar hukum penyelenggaraan sistem elektronik farmasi itu? Dia ada namanya Surat Edaran Nomor HK.01-303-2003-2020. Ini berbicara mengenai penyelenggaraan sistem elektronik farmasi ketika masa COVID. Jadi ini awal mulanya kenapa PSF ini diberikan kepada pihak ketiga dari surat edaran nomor sekian. Jadi untuk memudahkan, ini kan khususnya untuk telefarmasi nih, untuk memudahkan agar pasien itu tidak perlu bertemu apoteker secara langsung atau nggak tatap muka. Kalau memang tidak sempat, bisa ketemu secara online. Nah, seperti itu. Ini acuannya dari sini ya. Surat edaran nomor HK02-01-Menkes-303-2020. Nah, dari acuan ini, apotek itu bisa dia mandiri, artinya dalam artian mandiri ini dia bisa membuat suatu aplikasi atau sebagai penyelenggara sistem elektronik farmasi itu sendiri tanpa harus bantuan pihak lain atau bekerjasama dengan PSF lainnya. Nah, ini perjanjian ini diperkuat dengan aturan tertulis tentang PMK nomor 14 tahun 2021. Jadi apotek itu boleh buat sendiri aplikasinya atau bekerja sama dengan PSF dari aplikasi pihak ketiga.
Nah, untuk PSF ini, dia sebenarnya harus berbentuk aplikasi dia. Tidak boleh menggunakan media sosial. Jadi kalau mau jualan obat dari media sosial, misalnya dari Instagram, Facebook, atau Twitter, itu dilarang. Sebenarnya ada 3 ya media sosial. Saya lupa lagi 2, ada namanya daily apa gitu. Itu semacam kayak web, ya, kayak web untuk jual beli, semacam kayak web, tapi bukan Tokopedia. Dia beda dia. Nah, nanti mungkin bisa cari sendiri ya, tapi yang paling umum itu dilarang menggunakan media sosial. Nah, untuk pengawasan dari telemedicine farmasi ini, ada 4 badan yang mengawasi, ada namanya Kemenkes, Kemenperin, Kemenkoinfo, dan Balai POM. Kalau Kemenkes kalian tahu nih kan Kementerian Kesehatan, kalau Kemenperin adalah Kementerian Perdagangan dan Industri, Kemeninfo adalah Kementerian Telekomunikasi dan Informasi, terakhir Balai POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi 4 badan ini yang mengawasi untuk peredaran dari telefarmasi. Nah, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Belum, Bapak. Oke, belum ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk telefarmasi, ya, tadi kan saya jelaskan di sini adalah ada penyelenggara dan pengawasan. Nah, sekarang kita ke pelayanan kefarmasiannya. Nah, untuk pelayanan kefarmasiannya ini ingat ya, kalau dari segi aturan, itu ketika ada telefarmasi atau enggak ada pesanan obat dari misalnya dari Halodoc atau Go Apotek, dia wajib diterima oleh apoteker. Nah, mungkin kalau kalian tahu nih kenyataan di lapangan, kalau nggak diterima oleh apoteker, sebenarnya kan nggak boleh dikasih nih, tapi di lapangan ya biasanya masih dikasih nih. Saya pegawai asistennya yang layanin. Nah, kemudian untuk penyerahan obatnya atau enggak penyiapan obatnya harus sesuai dengan aturan dan standar kefarmasian. Nah, maksud sesuai aturan dan standar kefarmasiannya sesuai dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di apotek atau PP 51 tahun 2009. Nah, di sini dari pengkajian resep, dari informasi aturan pakai, seperti itu namanya, standar kefarmasiannya. Atau sampai memberikan konseling atau informasi melalui tertulis, bisa via WA, karena biasanya kalau di telefarmasi itu dia sudah ada nomor kontak pasiennya. Jadi kita bisa kalau misalnya kita agak susah menuliskan, kita bisa chat via WA atau telepon bisa. Nah, kemudian untuk sediaan harus sesuai dengan aturan juga. Jadi yang boleh disediakan ketika telefarmasi adalah ini ya, sediaan farmasi, itu baik dia obat, kemudian kosmetik, makanan, dan sebagainya bisa. Alkes bisa. BMHP ini adalah bahan medis habis pakai, contohnya kayak alkohol. Ya, itu bisa disiapkan. Nah, yang nggak boleh disediakan di telefarmasi ada ini, ada narkotika 1, ada psikotropika 1, sediaan injeksi ya, kecuali insulin boleh, dan implan KB. Implan KB ini kayak misalnya IUD. Seperti itu. Nah, ini sekilas mengenai pelayanan kefarmasiannya. Wajib diserahkan oleh apoteker sesuai aturan standar kefarmasian, dan penyediaannya itu sesuai dengan peraturan Balai POM. Nah, ada pertanyaan enggak mengenai telefarmasi dalam pelayanan kefarmasian ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bapak. Oke, belum ada ya. Nah, kemudian Belum ada. ini kenapa? Ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian kita lari ke contoh telefarmasi nih. Nah, ini yang bisa kalian lakukan ketika contohnya Halodoc. Sebenarnya sih kalau kalian yang pernah pakai Halodoc itu atau nggak pernah melayani Halodoc,
Sebenarnya kalau konseling PIO ini tergantung dari penyedia, maksudnya tergantung dari apoteknya. Nah, tapi yang sebagian besar di sini hanya sebatas penyiapan obat saja. Itu khusus Halodoc sama Go Apotek. Yang setahu saya di lapangan tuh hanya sebatas obat disiapkan, oke, diserahkan langsung ke tukang Gojeknya. Nah, tapi kalau kalian ingin memberikan penekanan informasi, itu bisa chat via WhatsApp, WA, atau telepon pasiennya. Contohnya kayak gini, kalau yang sering kalian ketika di lapangan, itu biasanya kalian kebanyakan ketika obat kosong, kalian ingin ganti, kemudian kalian telepon pasiennya, Bu, obatnya ini kosong, Bu, bisa nggak diganti dengan obat lain yang mereknya beda, isinya sama. Nah, seperti itu. Kalau pengkajian R itu biasanya kalau di elektronik farmasi itu biasanya sudah ada penulisannya, sudah jarang pengkajian ya, karena sudah tepat. Kecuali di Go Apotek, dia pengkajian resepnya dia masih resep foto dia. Nah, kalau Halodoc tadi itu yang saya jelaskan yang pertama kali itu dia sudah pakai aplikasi dia, jadi sudah sesuai dengan aturan. Nah, kalau yang Go Apotek masih manual, di foto resepnya. Nah, contohnya ini. Nah, kemudian ini tadi alurnya. Ini yang PSR-nya pihak ketiga. Jadi di sini kalian lihat ada dokter ngasih resep, ya. Ini resep elektroniknya kan lari ke pihak ketiga. Nanti pihak ketiga kan milihin apoteknya, di apotek mana yang ada obatnya. Nah, untuk resep elektronik ini ada sistemnya tertutup atau terbuka. Nah, kalau tertutup itu biasanya lebih fokus ke apotek yang memiliki aplikasi telefarmasi sendiri dia. Jadi mencegah resep itu keluar dari apoteknya. Nah, kalau yang PSF ini dia lebih terbuka dia. Jadi boleh ke apotek mana saja yang memiliki obat yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Resep elektronik itu sama dengan resep asli ya, hanya bisa bertahan selama 5 tahun biasanya, 3-5 tahun biasanya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak mengenai elektronik farmasi atau farmasian? Ada pertanyaan? Jelas, Ada Bapak, pertanyaan? belum ada pertanyaan. Belum ada ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ketika obat kalian ini kan di alurnya ke sini nih. Ketika obat sudah disiapkan di sini, ini biasanya ada yang tanda biru ini, ada tukang ambil barangnya dia. Biasanya baik itu Gojek atau Grab, pokoknya yang memiliki lisensi resmi. Nah, dia diambil biasanya. Nah, setelah diambil, karena di sini tapi ada persyaratannya. Yang pertama, keamanan dan mutu. Jadi ketika Oke, bisa di mute suaranya sebentar. Oke. Keamanan sama mutu ini yang paling pertama. Keamanan ini artinya resep yang diberikan ke tukang antarnya atau enggak ke delivery-nya itu harus terjamin keamanannya, jadi nggak boleh hilang nih. Kemudian pengirimannya atau enggak mutu ketika dikirim itu harus sesuai dengan barang yang dikirim sama dengan barang yang terima. Kemudian kerahasiaan pasien terjamin. Jadi obat apa yang di dalamnya itu tidak boleh ada yang tahu nih. Biasanya dalam bentuk plastik biasanya atau enggak dalam bentuk kotak yang diplester. Kemudian barang sampai tujuan, wajib ini ya. Jangan biasanya di sini yang kadang-kadang agak susahnya ketika si pasien salah mengasih alamat, ini tukang antarnya kadang-kadang nyasar ya. Kalau nyasar kadang-kadang dia bingung ngirimnya. Biasanya akan dibalikan ke apotek biasanya lagi. Atau nggak ditelepon apoteknya, diminta nomor telepon pasiennya untuk ketemuan COD di mana gitu biasanya. Kemudian, nah ini dokumentasi ini dalam artinya gini, ketika ada tukang antar yang barang yang ambil, kan dia harus memberikan tanda tangan nih, nama siapa, nomor telepon siapa, dari mana. Dokumen pengantar ini artinya ada surat kerjanya.
dan nomor telepon dapat dihubungi. Ini artinya nomor telepon dari pasien iya, apotek iya, Gojeknya iya. Nah, ini wadah tertutup tidak tembus pandang ini dia punya plastik ya, dipakein plastik. Plastik itu kayak ada lemnya. Jadi sekali diplester nggak bisa dibuka lagi kecuali sudah di pasien, pasiennya buka sendiri. Nah, ini untuk pengantaran. Ada pertanyaan enggak tentang telemedicine? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya Vira, NIM 088 dari kelas A6J, izin bertanya. Nah, kalau Ya. semisalnya selama pengantaran barang itu terjadi hal yang tidak diinginkan, Pak, misalnya misalnya barangnya itu jatuh gitu misalnya, terus Ya. kemasannya rusak akhirnya. Nah, itu apakah bisa dikembalikan ke apotek atau bisa ditukar gitu jadinya, Pak, dengan yang baru, atau diganti rugi dengan membeli yang baru jadi? Kalau dari sistem Kemasannya rusak itu maksudnya biasanya dia dalam bentuk plastik nih, plastik jatuh atau robek gitu maksudnya obatnya. Iya, Pak, pokoknya sampai akhirnya obat tuh nyampe dalam keadaan nggak aman gitu, Pak. Kan kayak wadah Oke. yang Wadahnya rusak atau tiba-tiba robek. Oke. Biasanya kalau kayak gitu tuh kita tuh sebelum ini kalau bicara masalah bisnis, biasanya kita sama kayak kalian jualan online di Shopee misalnya. Nah, ketika kalian ada tukang antar kalian datang, kalian harus foto dulu sebenarnya. Di foto kan, klik gitu foto. Jadi kemasan dalam bentuk bagus. Nanti kalau ada komplain dari pasien, misalnya kok obatnya rusak, kalian bisa kasih foto yang kalian kasih itu. Ini foto obatnya sebelum dikirim. Nah itu. Tapi kalau rusak, biasanya nanti misal kalian pakai Halodoc atau nggak Go Apotek, kalian bisa konsultasi dulu sama pihak Halodocnya atau nggak Go Apoteknya, tanyakan, Pak, saya punya barang, tapi ketika saya kirim barangnya bagus, tapi ketika sampai ke pasien barangnya rusak. Itu solusinya bagaimana ya? Nanti biasanya pihak Halodoc sama Go Apotek itu dia ngasih solusi dia. Bisa saja dia gini, Bu, bisa nggak dikasih barang baru, nanti kami ganti dari pihak Halodocnya, bisa seperti itu. Sampai sana paham? paham, Bapak. Terima kasih. Jadi tetap ya ketika ngasih ke Gojek itu difoto dulu, klik. Karena kita kan nggak tahu nih, kecuali kalau kalian nggak foto, itu yang kadang-kadang ketika di pasiennya komplain, nah itu kalau nggak ada kita bukti bahwa kita ngasih ke delivery-nya itu pas keadaan baik, nah kadang-kadang kita yang ngulang ngirimnya, jadi kita rugi obat biasanya. Jadi alangkah baiknya ketika kita datang delivery-nya, foto gini barang yang mau dikirim, kemudian antarkan. Ketika ada komplain sama pasiennya barang rusak atau dan sebagainya, biasanya sih telepon pihak ketiga kita, PSF metode tadi yang saya jelaskan. Gimana solusinya? Nanti dia yang ngasih solusi bagaimana biasanya. Tapi selama saya pakai Halodoc di apotek saya biasanya jarang ada kayak gitu. Kebanyakan sih satu, obatnya yang kurang biasanya dari pegawai saya. Disuruh 5, ditaruh 4 kadang-kadang. Nah itu biasanya pasiennya kan nanya ke saya nih, Pak, saya misalnya 5 kok dikasih 4 ini. Ya terpaksa kita yang nganterin barangnya. Nah kadang-kadang biasanya yang susah tuh kayak gini. Mau di lapangan, tiba-tiba 2 muncul gini ya. Pesanan itu, Gojeknya sama-samaan datangnya. Nah ini hati-hati kalian nanti kalau di telemedicine. Suruh Gojeknya tuh cek atas nama siapa. Karena saya dulu punya pengalaman teman saya nih di apotek Halodocnya, tiba-tiba Gojeknya datang nih 2. Sorry bukan 2, tapi yang pertama jadi ada dua pesanan, tapi pesanan kedua nih Gojeknya duluan datang dia, dikasihlah obat yang pesanan 1 dia. Nah ketika nyampe ke pasiennya komplain nih, kok beda Bu obat yang saya pesan sama gini? Ya terpaksa pihak apoteknya nganterin obat ke rumahnya. Nah, itu dengan konsekuensi rugi dia, rugi bensin biasanya sampai sana. Paham ya?
Itu konsekuensinya paling sering terjadi kesalahan. Kalau ada 2 pesanan masuk, pesanan nomor 2 duluan datang Gojeknya, kadang yang pesanan 1 dikasih ke Gojek nomor 2. Nah, itu yang kadang-kadang bikin salah dia. Oke, sampai sana paham ya? Paham, Pak. Paham? Halo? Ada Paham, pertanyaan nggak Bapak. lagi? Paham, Bapak. Oke, paham ya. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Menurut Bapak, seberapa efektif pelayanan kefarmasian itu dilakukan secara daring, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kelebihan dan kelemahannya lebih lanjut, Pak. Terima kasih. Oke, saya pakai yang di lapangan ya. Di lapangan ya saya pakai ya. Kalau teori kan pasti bilangnya bagus-bagus gitu kan. Nah, jadi gini. Kalau kelebihan kekurangan pasti ada. Nah, kalau di lapangan, saya kan juga praktis ini. Jadi yang di lapangan itu adalah ketika, jadi kalau kalian tahu nih, berapa sih persentase apoteker yang stay di apotek? Pasti sangat sedikit ini yang stay di apotek. Mungkin hanya hampir, kalau saya lihat kan dia punya aturan nih, kalau apoteker itu sebenarnya 40 jam seminggu. Nah, saya punya data dari hasil riset itu bahwa rata-rata apotek itu seminggu itu cuma 2 kali datang. Nah, otomatis sini kan kita ini apoteker tuh jarang ketemu pasien ini, sangat jarang ketemu pasien. Nah, solusi yang paling gampang adalah penggunaan secara online sebenarnya. Kenapa secara online? Jadi ketika ada apoteker nggak di apotek, ya nggak stay di apotek nih, dari luar, dia bisa memantau penjualan apotek lewat daring kan. Tadi saya lihat kan dari web atau nggak dari penjualan Halodoc tadi itu. Nah, jadi ketika obat disiapkan sama petugasnya, dia tinggal chat WA ke pasiennya. Ibu, maaf, ini obatnya di Bimed 3x1, Bu ya, obat yang ini. 3x2 obat yang ini. Jadi pasien itu dapat informasi obat dari apoteker secara langsung walaupun secara tertulis. Nanti kalau kalian menjelaskan obat antara TTK sama apoteker itu kadang pasti akan lebih banyak informasi yang didapatkan dari apotekernya, karena apoteker itu fokus ya menjelaskan tentang informasi kuliah tentang informasi obat. Nah, kalau TTK biasanya fokus ke penyiapan obat. Nah, ketika apoteker yang dijelaskan itu biasanya ada informasi tambahan dari apoteker kepada pasien, pasien senang jadinya. Oke, sampai sana paham mengenai keuntungannya? Jadi walaupun apoteker nggak stay di apotek, dia masih bisa menjelaskan obat ke pasien. Itu keuntungan yang paling utama. Sampai sana paham? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kerugiannya. Ini karena tadi kan belum nih baru keuntungan. Kerugiannya. Kadang-kadang yang namanya online, kalau kalian ini mana lebih suka nih? Kuliah tatap muka apa online? Nah, sama kayak ke pasien, dia lebih suka tatap muka juga kadang-kadang kan. Nah, itu berarti kerugiannya adalah ketika dia tidak ketemu secara langsung, tapi hanya memberikan secara online, itu kadang-kadang ada rasa kurang puas nih ke pasiennya. Itu kendalanya di sana. Tapi memang secara informasi yang diberikan ke pasiennya, tapi secara kepuasan pasiennya untuk mendapatkan informasi itu kurang dia. Karena memang kalau ketemu langsung dengan pasien itu, pasien itu merasa, oh saya sudah bayar obat, saya sudah gini, saya dilayani dengan baik, ini saya lebih puas nih ketimbang saya online dikasihnya. Pasti seperti itu. Jadi kalau keburukannya atau enggak kekurangannya, kenyamanan pasien itu pasti berkurang dia. Seperti itu. Oke, sampai sana paham? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Atau ada yang mau bertanya, ada yang masih bingung? Paham semuanya ya? Oke, boleh saya lanjut ya?
Oke, ini kesimpulan terakhir. Nah, kesimpulannya nih. Jadi tujuannya sebenarnya kalau pemanfaatan teknologi informasi melalui telefarmasi itu agar pasien itu memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat secara rasional. Jadi pasien dapat obat, dia minum secara tepat, ya otomatis dia tuh bisa pakai obat secara rasional. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Yang telefarmasi ini adalah PSEF kayak Halodoc atau Go Apotek. Ini bisa membantu peredaran dan informasi secara daring dia. Ini hal yang paling utama. Yang pertama ini yang paling utamanya. Nah, itu dari kesimpulannya. Nah, kalau dari kalian, apakah ada pertanyaan enggak? Sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada? Ada pertanyaan? Gimana? Ada atau tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak, Bapak. Oke. Saya tidak ada. Kalau tidak ada, saya ada sedikit kuis. Bentar ya. Mungkin dikerjakan. Ini saya kasih ke via gini ya. Via chatnya Zoom ya, sebentar. Oke. Jadi buka Google Form ya. Sudah buka ya. Halo, semua bisa buka ya? Kalau bisa dibuka nggak? Oke, kalau itu selamat mengerjakan ya kuisnya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai sekian ya. Kalau gitu udah di gini belum? Udah di semua udah dapat nih ya? Kalau itu pertemuan hari ini saya akhiri ya. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih.